kembali melanjutkan ya bacaan kita terhadap buku yang luar biasa ini, Psychology of Money, karya dari Morgan Housel. Nah, di bab kedua ya, ini masih di bab kedua. Nah, bab kedua ini tampaknya Housel banyak bercerita tentang bagaimana Bill Gates itu meraih kesuksesan. Nah, tadi sudah ya, di bagian awal kita sudah menyinggung bagaimana masa lalu Bill Gates saat bersekolah. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian berikutnya. Nah, oke. Bill Gates dan Paul Allen menjadi nama-nama terkenal berkat keberhasilan Microsoft. Namun di Lakeside ada anggota ketiga geng anak SMA penyuka komputer. Ken Evans dan Bill Gates ini menjadi teman baik pada kelas 8. Evans anak terpintar sekelas menurut Gates. Nah, keduanya seringkali ngobrol di telepon seperti dikenang oleh Bill Gates di dokumenter Inside Bill's Brain. Saya masih ingat nomor telepon Ken, katanya 5257851. Ivan sama ahlinya menggunakan komputer dengan Gates dan juga Allen. Lakeside pernah kesulitan membuat jadwal kelas secara manual. Kerumitan dalam membuat ratusan anak bisa mengikuti banyak kelas yang dibutuhkan tanpa ada bentrok. Sekolah menugasi Bill dan Ken yang masih anak-anak untuk membuat program komputer guna memecahkan masalah itu. Programnya bekerja. Tak seperti Paul Allen, Ken punya otak bisnis dan ambisi tanpa batas seperti Bill. Ken selalu bawa tas besar seperti tas pengacara, kenang Gates. Kami dulu selalu merancang apa yang akan kami lakukan 5 atau 6 tahun ke depan. Apa kami akan jadi CEO? Macam apa dampak yang dapat kami buat? Haruskah kami jadi jenderal, jadi duta besar? Apapun itu, Bill dan Ken tahu mereka akan melakukannya bersama-sama. Sesudah mengenang pertemanannya dengan Ken, Gates merenung. Kami bakal terus bekerja sama. Saya yakin kami bakal kuliah bareng. Ken bisa saja menjadi salah seorang pendiri Microsoft bersama Gates dan Allen. Namun itu tidak terjadi. Ken meninggal dalam kecelakaan ketika naik gunung sebelum lulus SMA. Tiap tahun ada sekitar 3 lusin kematian orang yang naik gunung di Amerika Serikat. Peluang tewas di gunung ketika masih SMA kira-kira 1:1.000.000. Bill Gates mengalami keberuntungan 1:1.000.000 dengan berada di Lakeside. Ken Evans mengalami risiko 1:1.000.000 dengan tidak pernah menyelesaikan apa yang dia dan Gates mau lakukan. Kekuatan yang sama, kadar peluang yang sama, bekerja ke arah yang berlawanan. Keberuntungan dan risiko sama-sama merupakan realitas bahwa tiap hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain upaya individual. Keduanya sangat mirip sehingga kita tidak bisa percaya salah satunya tanpa juga menghormati yang lain. Keduanya terjadi karena dunia terlalu kompleks untuk memperkenankan 100% perbuatan kita menentukan 100% hasil. Keduanya didorong hal yang sama. Anda satu orang dalam permainan yang melibatkan 7 miliar orang lain dan banyak sekali bagian yang bergerak. Dampak tindakan kebetulan di luar kendali Anda bisa lebih besar daripada tindakan yang Anda sengaja lakukan. Namun, keduanya amat sukar diukur dan sukar diterima sehingga sering diabaikan. Bagi tiap Bill Gates, ada satu Ken Evans yang sama hebat dan gigih, tapi akhirnya membuat hasil yang berlawanan. Jika Anda menghormati keberuntungan dan risiko selayaknya, Anda menyadari
bahwa kalau Anda menilai keberhasilan finansial orang, hasil Anda sendiri atau orang lain, hasilnya tidak pernah sebagus atau sejelek kelihatannya. Bertahun-tahun lalu saya bertanya kepada ahli ekonomi Robert Shiller yang meraih hadiah Nobel Ekonomi. Apa yang Anda ingin ketahui mengenai investasi, tapi kita tak bisa ketahui? Peran pastinya keberuntungan di hasil sukses. Jawabnya, saya suka tanggapan itu karena tidak ada yang benar-benar berpikir keberuntungan tak berperan di keberhasilan finansial. Namun, karena sukar mengkuantifikasi keberuntungan dan tidak pantas kalau mengatakan keberhasilan orang disebabkan keberuntungan, sikap yang biasa adalah secara tersirat mengabaikan keberuntungan sebagai faktor keberhasilan. Jika saya berkata ada 1 miliar investor di dunia, berdasarkan kebetulan belaka, apa Anda bakal memperkirakan 10 di antara mereka menjadi miliarder hanya karena keberuntungan? Anda bakal menjawab, tentu saja. Namun, jika saya minta Anda sebut nama-nama para investor itu di depan mereka, Anda mungkin akan tidak berani. Ketika menilai pihak lain, mengaitkan keberhasilan dengan keberuntungan membuat Anda tampak iri dan jahat. Meski kita tahu kaitan itu ada. Dan ketika menilai diri sendiri, mengaitkan keberhasilan dengan keberuntungan, juga bisa terlalu mematahkan semangat. Ahli ekonomi Bhaskar Mazumdar telah menunjukkan bahwa pendapatan di antara saudara lebih berkorelasi daripada tinggi dan atau berat badan. Jika Anda kaya dan jangkung, saudara laki-laki Anda lebih mungkin sama kayanya dibanding sama jangkungnya. Saya pikir sebagian besar kita secara intuitif tahu itu benar. Mutu pendidikan Anda dan kesempatan yang terbuka bagi Anda sangat berkaitan dengan status sosial, ekonomi orang tua. Namun, carikan 2 bersaudara yang kaya dan saya akan tunjukkan 2 orang yang tak berpikir temuan penelitian itu berlaku bagi mereka. Kegagalan yang bisa berupa segalanya dari kebangkrutan sampai tidak berhasil mencapai cita-cita pribadi juga disalahgunakan. Apakah bisnis yang gagal itu kurang keras berusaha? Apakah investasi buruk tidak dipikirkan dengan baik? Apakah karir yang mandek disebabkan kemalasan? Kadang iya, tentu saja. Namun seberapa banyak sukar mengetahuinya. Segala yang layak dikejar punya peluang berhasil di bawah 100% dan risiko adalah apa yang terjadi ketika mendapat hasil yang kurang dikehendaki. Sebagaimana dengan keberuntungan, kisahnya jadi terlalu sulit, terlalu berantakan, terlalu kompleks jika kita coba urai seberapa banyakkah suatu hasil disebabkan keputusan sadar atau risiko. Anggap saja membeli saham dan 5 tahun kemudian harganya tak naik-naik. Mungkin saya membuat keputusan buruk dengan membelinya. Mungkin juga saya membuat keputusan bagus yang peluang untungnya 80%. Dan saya kebetulan mendapat hasil rugi yang peluangnya 20%. Bagaimana saya tahu yang mana yang terjadi? Apa saya berbuat kesalahan atau saya mengalami kenyataan risiko? Bisa saja mengukur dengan statistik apakah beberapa keputusan itu bijak. Namun di dunia nyata sehari-hari kita tak melakukan itu. Terlalu sukar. Kita lebih suka cerita sederhana yang gampang tapi sering menyesatkan. Sesudah menghabiskan bertahun-tahun di sekitar investor dan pemimpin bisnis, saya menyadari bahwa kegagalan orang lain biasanya dianggap disebabkan keputusan buruk. Sementara kegagalan kita sendiri biasanya dianggap karena risiko buruk. Ketika menilai kegagalan Anda, saya cenderung lebih suka cerita jelas dan sederhana mengenai sebab dan akibat. Karena saya tak tahu apa yang berlangsung dalam kepala Anda. Anda mendapat hasil buruk, jadi itu mesti disebabkan keputusan buruk.
adalah cerita yang paling masuk akal bagi saya. Namun, ketika menilai diri sendiri, saya bisa membuat cerita lain, cerita liar untuk membenarkan keputusan masa lalu dan mengaitkan hasil buruk dengan risiko. Sampul majalah Forbes tidak mengeluh-elukan investor malang yang membuat keputusan bagus tapi kebetulan mengalami kesialan berupa risiko buruk. Namun sampul itu jelas mengeluh-elukan investor kaya yang membuat keputusan biasa-biasa saja atau bahkan serampangan tapi kebetulan beruntung. Keduanya melempar koin yang sama, kebetulan hasilnya beda. Bagian yang berbahayanya adalah bahwa kita semua mencoba belajar mengenai apa yang ampuh dan tidak ampuh untuk uang. Strategi investasi apa yang ampuh, apa yang tidak ampuh, strategi bisnis apa yang ampuh, apa yang tidak ampuh. Bagaimana caranya jadi kaya, bagaimana supaya tidak miskin. Kita cenderung mencari pelajaran dengan mengamati keberhasilan dan kegagalan lalu berkata, lakukan apa yang dia lakukan, hindari apa yang dia lakukan. Jika kita punya tongkat sihir, kita bakal menemukan seperti apa tepatnya proporsi hasil yang disebabkan tindakan yang bisa diulang dibandingkan peran risiko dan keberuntungan acak yang memengaruhi hasil itu ke segala arah. Namun, kita tak punya tongkat sihir. Kita punya otak yang lebih suka jawaban gampang tanpa memperhatikan nuansa. Jadi, mengenali ciri-ciri yang harus kita tiru atau hindari bisa sangat sulit. Saya akan ceritakan seseorang yang lain yang sangat sukses seperti Bill Gates. Tapi kesuksesannya sukar diketahui apakah berasal dari keberuntungan atau keahlian. Siapakah dia yang dimaksud oleh Husserl? Saya akan lanjutkan bacaan kita malam hari ini. Tapi seperti biasa, saya ingatkan Anda, yuk berbagi informasi boleh atau ingin mengomentari bacaan tadi, silakan Anda bisa gunakan layanan komunikasi kami di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 08554209.